Oke, balik lagi di Mr. Bean ya tentunya ya teman-teman. Balik lagi dengan gua kali ini di segmen coba obrolin bareng Mr. Bean. Oke, jadi di video kali ini dan di segmen kali ini gue sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari via Instagram. Dan sebelum gue bacain pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua, seperti biasa kita kenalan aja dulu ya. Dan langsung aja kayaknya ya, biar enak gitu ya. Nggak sih bang? Gitu ya. Jadi teman-teman, ini sesuai permintaan dari kalian semua, ya kan? Untuk meminta gua, bang ajak temen buat lagi dong supaya lebih asik ngobrolnya dan dari segi pandangan lu juga enak juga dilihat gitu. Dan gua kedatangan seorang abang sekaligus temen gua sih. Bang gimana nih kabarnya bang? Silahkan perkenalkan diri. Alhamdulillah waras. Alhamdulillah Waras. waras. Berarti kesini tadi belum Apa? belum waras dong. Ya alhamdulillah sekarang waras. Alhamdulillah sekarang waras. Masya Allah. Bang kalau boleh tahu namanya siapa sih bang? Nama Wandi. Namanya Bang Wandi. Wede. Jadi lu ngajak gue nih kesini request dari viewers. Yoi, dari sahabat-sahabat Mr. Bean kita dan Harus ada temen. harus. Oh gitu. Kenapa? Karena kata mereka sih bang ya. Ah. Kayaknya kurang etis aja gitu kalau gua yang menyampaikan pendapat gitu. Tapi salah nggak ngajak temen Enggak kayak gue? sih, enggak dong, enggak salah. Oh, enggak ya? Enggak salah dong. Karena kan sejauh ini lu temen tongkrongan gua yang the Oh, best. Gila, ya kan? Kan kita sebat bareng. Oke, Bang, mungkin teman-teman di sana itu kan gak ada yang tahu tuh. Ya kan? Apa itu? Kesibukan lu nih apa sih, Bang? Kesibukan freelance aja. Jadi freelance lah ya. Iya. Oke, itu ya teman-teman kalau yang mau tanya soal Kesibukannya itu memperbaiki diri sendiri aja dulu. Itu baru namanya sibuk. Inilah pakarnya. Karena kalau sibuk nyari duit, pandemi gini susah nyari duit. Bener. Mending Udah memperbaiki bener. diri ya. Iya bang, udah paling bener bang. Ya ditambah lagi kita memasuki teman-teman ya, memasuki kloter kedua di tengah pandemi seperti ini. Dan sebelum kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan kalian ini, gue cuma mau ngingetin ya. Video dicobain ini adalah segmen dimana lu bertanya, gue bakal jawab semampu gue. Kita sharing bareng bang. Iya. Dan memang antusias banget sih dari mereka untuk segmen ini. Itu mengapa untuk kita angkat lagi ke episode yang kesekian ininya, 2 kalinya ini. Gitu. Cek. Pertanyaannya masih seputaran apa? Seputar asmara. Oh, masih asmara. Asmara tentang karir dan kehidupan mereka bang. Gitu. Cek. Itu suara gue kecil lagi loh ini. Enggak dong. Kecil. Enggak gede-gede. Oke. Nah jadi sebelum gue lanjutin membaca ini ya teman-teman bacaan dari pertanyaan kalian, gue cuma mengingetin aja. So enjoy aja video ini, kita sharing bareng, kita ngobrol bareng, perihal apapun itu bisa kalian isi di kolom komentar. Dan gue cuma mengingetin teman-teman ya, ini kan masih coronanya ya. Kalau kalian kemana-mana, tolonglah pakai masker, patuhi protokol yang sudah ada, dan yang terpenting ya cuci tangan kalau kemana-mana ya. Oke, tetap jaga kesehatan dan jaga pola hidup yang baik. Jangan lupa olahraga. Oke, langsung aja pada intinya. Kita ini ada pertanyaan. Pertanyaan dari via Instagram ya. Oke, ini dari Zafira. Katanya gini bang. Kenapa ya bang setelah saya telepon, dia cuma memberi balasan via chat WA. Apakah dia selingkuh di belakang saya bang? Gitu. Ini sebelum, kalau biasanya kan gua. Nah gimana kalau menurut lu duluan deh bang? Oh bisa dilempar gitu. Bisa dong. Gitu. Tapi abis gue lo. Karena gue takut persepsinya salah kan. Gitu. Kenapa saya telepon? Dia itu cuma bisanya bales chat WA doang. Apakah dia selingkuh di belakang saya? Karena kebutuhan
orang di komunikasi itu beda-beda. Oke. Dan si pasangan pun harus ngerti si pasangannya lagi ngapain gitu kan. Kadang kalau lagi kerja kan juga nggak mungkin kan untuk ya ngangkat telepon, mungkin depan bos. Nah, nggak melulu tentang ngejalin komunikasi terus gitu ya. Ya lu harus lagi kerja ya udah kerja. Ketika memang pas lagi kerja di telepon, yang paham kondisi di lapangan kan si yang ditelepon gitu. Maksudnya dia lagi ngapain, dia harus balas chat doang, ya udah chat aja gitu. Kalau memang nggak bisa ngangkat telepon, ya berarti di situ ada hal yang memang urgent gitu ya. Mungkin depan bosnya bisa jadi. Tapi kan dengan pertanyaan itu kan dia harus riset dulu dong sebelumnya, ini ada apa. Kalau misalnya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan begitu ya memang patut dicurigain gitu. Tapi kalau cuma sekali dua kali karena kayak gitu, ya wajar lah, orang punya waktunya masing-masing. Ya itu ya tadi. Kalau nggak salah. Iya benar banget. Ya itu ya buat Mbak Zafiranya. Ya menurut gua nih Bang ya. Itu kan tadi menurut lu gitu, dan menurut gua sih ada benernya juga kata lu Bang. Ya buat Zafira, silahkan denger ini, semoga bermanfaat bagi lu ya. Pasangan lu itu lu telepon dan dia cuma bisa balas dengan chat WA, WhatsApp. Ya itu bisa lu lihat atau bisa lu prediksi. Yang pertama itu lu harus tahu dong kondisinya itu apa. Apakah dia lagi bekerja? Itu kan biasanya lu tahu jam-jam dia, jam sibuknya ngapain, jam berapa. Kalau memang benar kata tadi dari Abang Wandi ini, ya entah itu sama bosnya, berarti kan dalam pekerjaan Bang ya. Entah itu dengan sama kawan-kawannya, dan kalau memang cowok lu nggak ada apa-apa ya cowok lu juga pasti bakal, istilahnya bahasa zaman sekarang ini ngepap Bang. Harus. Ya nggak juga ya menurut gue ya, karena nggak semua chatan itu harus ngepap sih. Saling percaya aja sih Mbak, itu kan kuncinya. Gitu. Iya. Biasanya kalau orang udah saking posesifnya, Sherlock pun diharuskan. Iya, benar banget. Ada banyak tipe ya, tipe gaya pacaran dari teman-teman kita di luar sana yang memang menurut gue ya bucin parah banget sih. Itu bener-bener yang takut kehilangan kah, atau memang itu memang lagi masanya mereka? Kali aja dia lagi sekolah. Ya, bisa kan jadi. Kita nggak tahu nih yang nanya. Si Zafira ini masih sekolah kalau udah sekarang iya bener banget. Lagi ada gurunya kan. Iya, bener banget. Kali aja nih si Zafira nih udah kuliah gitu ya, punya cowoknya anak SMA. Ya kan bisa jadi sebenarnya. Ya dia lagi free terus nelpon si cowoknya masih sekolah. Iya, bener banget. Apa dia kata Bang Mandi? Nice. Ya, siapa tahu memang Mbak Dede ini lagi sekolah. Nah, ini Bang, dari pertanyaan lagi dari si Iqbal. Ya, jangan susah-susah nih. Iya, ini dari Muhammad Iqbal, katanya gini. Sudah 5 tahun pacaran. Gitu. Sudah 5 tahun pacaran. Tapi cewek gua belum siap dilamar Bang. Ceweknya belum siap dilamar. Padahal orang tua gua sudah pengen banget nih ngelamar dia juga. Oh, yang ceweknya. Tuh, gimana sih Bang menurut lu? Sudah 5 tahun nih pacaran. Lu dulu dong. Iya. Ya. Menurut gua nih ya. Buat Muhammad Iqbal. Gini Bal. Teruntuk lu bro, lu kan cowok. Tuh. Ya mungkin yang pertama gue belum tahu umur lu. Ya. Oh iya, di situ nggak ada umur ya. Gue belum tahu berapa umur lu, dan kalau memang udah bahasa lu ngelamar seperti ini dan 5 tahun pacaran, ya mungkin lu udah cukup remaja, ya kan, sudah memasuki fasenya lu berani seperti ini, gue salut banget. Dan kalau memang pasangan lu belum siap, ya lu nggak usah maksa Bal, gitu loh. Karena kalau lu mau maksakan suatu keadaan, itu bakal endingnya nggak baik gitu loh. Ya mungkin pasti pasangan lu juga pasti ngasih alasan kenapa sih dia belum siap.
Ya enggak sih bang? Hmm. Pasti ada banyak pro dan kontra di dalamnya. Entah dia lagi menyelesaikan pendidikan masa kuliahnya, ataupun dia memang masih pengen berkarir. Ya kalau memang orang dari orang tua kalian yang sudah selalu cocok dan orang tua lu pengen bener ngelamar si cewek lu ini, ya lu kasih pemahaman atau pengertian ke orang tua lu. Komunikasi lagi komunikasi. Lu kasih pemahaman. Oke, lu maksudnya ibu atau mama, ya lu bilang sama orang tua lu ya, mah pacar saya ini untuk tahun ini mungkin belum siap. Mungkin belum siap. Bisa jadi tahun depan mah insya Allah dia siap untuk dilamar. Tapi agak unik ya ini ya. Kan biasanya kan cewek yang pengen ngebet minta dilamar, minta dinikahin. Kok ini cowok ya? Cowoknya pengen ngelamar bang. Iya, biasanya kok cowoknya yang ngebet, si ceweknya malah ngulur. Ya. Biasanya cewek yang ngebet ya. Gitu. Dan ini kebaliknya cukup unik ya. Unik lah. Tapi menurut gua sih memang ada loh bang beberapa kayak. Oh ada ya. Cowok yang bener-bener gua udah capek deh. Lama-lama pacaran kayaknya harus gua kasih istilahnya lampu merah bener lah di hubungan itu. Istilahnya dalam arti kata ya gue harus dia lah, gue harus stop dulu lah untuk main-main gitu. Menurut lu nih bang gimana nih menanggapi dari pertanyaan dari si Muhammad Iqbal ini? Tergantung tujuannya ndak. Oke. Kalau misalnya tujuan si cowok ini memang cuman kan ada ya. Kalau lu kalau misalnya tiap lebaran lu pulang kampung, lu pasti ditanya-tanyain kan, kapan lu kawin, kapan lu nikah gitu. Nikah lah ya. Kapan lu nikah gitu. Under pressure di situ ada pressure di keluarga, tetangga, temen pasti ada. Kapan lu nikah misal. Nah, di situ dia mungkin ngerasa ya udahlah uang gue cukup, gue mau nikah gitu biar nggak jadi bahan olok-olokan orang gitu kan biasanya. Nah, bisa jadi juga si cowok memang yang kalau untuk pacaran menurut dia nambahin dosa, karena kan ya udah pasti nambahin dosa namanya pacaran ya. Mungkin memang serius gitu untuk ya udahlah daripada nambahin dosa. Nah, si cewek kita juga nggak tahu kondisinya nih kenapa gitu. Ada yang memang ada kakaknya si cewek, yang kakaknya cowok nih misalnya dia punya abang belum nikah, nah bisa jadi dia memang ya nggak enak lah masa dia yang nikah, dia ngelangkahin dong gitu. Mungkin bisa jadi ya. Mungkin benar kata lu juga sih, bisa jadi juga. Dan lu kalau pulang kampung lebaran juga gitu dikatain kapan dah nikah gitu? Kalau gue sih yang ditanya sih ya pernah ya ditanya beberapa seperti itu. Tapi yang lebih seringnya itu kok nggak bawa pasangannya ke sini, kok nggak bawa pacarnya ke sini. Kalau di hari raya biasanya sih jarang nanya kayak gitu. Ya kapan nikah itu udah pasti itu pertanyaan keramat itu. Keramat itu ya. Dan lu kalau denger bahasa-bahasa seperti itu, lu nanggepinnya secara pribadi lu? Takut lah. Kenapa lu? Ya takut aja. Apa? Enak sih sebenarnya. Lu enak aja. Lebih enak, bukan takut, lebih enak. Kayak nggak ada pertanyaan lain kan orangnya. Ada kabar kan? Ada kabar. Ataupun minta THR. Iya. Kadang gua kayak orang ini nggak ada kerjaan lain gitu loh untuk nanya-nanya soal kayak gitu. Padahal memang sebenarnya bukan gua bingung nih orang nggak ada kerjaan gitu nanya-nanya gitu. Sebenarnya nggak gitu sih. Dari guanya aja memang yang risih gitu. Oke, ya. Lu risih nggak? Kalau menurut gua sih agak sedikit risih ya bang ya. Ya kenapa gua bilang risih ya? Ya mungkin sih ada siapa tadi rasa namanya? Terbeban. Iqbal. Ya Iqbal mungkin risih. Lu risih ya Bal? Mungkin dia risih. Risih. Lingkungan dia udah pada nikah semua. Kadang ada fase di mana lu ditinggal teman-teman lu nikah. Di situ ruang lingkup pergaulan lu makin mengerucut gitu, makin sempit gitu. Circle-nya makin kecil. Yes. Oke, semoga terjawab ya. Di hati lo buat Iqbal dan juga yang udah kita. Dan ini lanjut lagi bang. Ada lagi bang. Dari Vidya bang. Vidya. Cewek ya. Cewek dong. Oke, cewek. Cowok gue masih berhubungan dengan mantannya. Bolehkah saya cemas bang?
rumit ya. Oke, menurut gua lagi ya. Iya. Menurut gua ya, buat Vidya, lu boleh banget cemas akan hal itu, tapi jangan berlebihan. Karena apa? Karena memang ada beberapa mantannya nih ya. Sorry nih, mantan lu itu pasti punya cowok lu, maksud gua, cowok lu itu pasti punya mantan, ya kan, sebelum kenal lu gitu. Dan pasti ada juga di luar sana yang mantan itu nggak akan jadi musuh gitu loh. Pasti ada beberapa mantan yang jadi teman, yang masih dekat, menjalin hubungan silaturahmi dengan baik. Karena gini, kalau menurut gue ya Mbak Vidya, putusnya cinta bukan berarti putusnya tali silaturahmi. Benar nggak sih Bang? Benar. Ya alangkah baiknya memang menjalani itu dengan komunikasi pertama. Karena kita nggak tahu loh Bang. Siapa tahu mantan kita bisa ngasih kita ngasih kita Rezeki mungkin. ya, bisa juga rezeki, istilahnya jalan lah ya, jalan untuk lo sukses. Kita nggak ada yang saling tahu, atau bisa jadi partner lo untuk di karir lo nanti gitu. Bisa jadi saudara lo. Ya benar banget Bang. Kalau cuma sih boleh-boleh aja, dan lebih ke komunikasi ini sama cowok lo gitu. Dan tanya lah istilahnya, nggak usah malu bertanya dengan pasangan, apa adanya aja. Itu gimana nih buat Bang Wandi menanggapi soal seperti ini Bang? Pertanyaannya rumit. Kenapa Bang? Iya rumit sih, karena ini menyangkutnya perasaan ya. Iya. Bisa jadi niat yang cowok buat masih ada hubungan sama mantannya itu memang niatnya cuma teman. Ada yang menyalahartikan itu kedekatannya masih soal asmara ya. Soal asmara. Hah? Ya, soal asmara kan. Ya pasti gimana pun mau apapun sosok pacar kita yang memang dekat sama mantan lagi tuh, kita tuh seolah-olah kayak emang namanya kan kita memiliki dong. Iya benar. Udah pasti menghakkan itu gimana sih maksudnya, bahasa yang enak ya. Ini punya gua loh gitu. Udah nggak ada lagi ya orang-orang yang lain yang di luar sana untuk deket sama dia. Udah nggak ada hak lo gitu. Dan lu harus sadar lu di situ masih pacaran gitu. Oke. Kalaupun di situ memang dalam konteksnya itu baik, masih hubungan dengan mantannya itu bukan ada yang gimana-gimana, nggak masalah. Oke. Cukup menarik ya. Cukup menarik sih. Cuma agak rumit tapi menarik gitu memang. Menarik. Tapi ya kita doakan saja semoga dari ketiga pertanyaan ini yang sudah kita jawab, semoga. Nanda ini sering dekat sama mantan? Kalau gua sih hanya beberapa aja ya Bang ya, menjalin hubungan komunikasi dengan baik sih gitu. Hanya tegur sapa di media. Berarti beda-beda orang, beda tujuannya. Ya, karena gua gini ya Bang ya, karena ada yang gua punya mantan yang gua anggap ya lu freak banget ya gitu deh. Oh gitu. Ada juga lu mantan terbaik gua. Ya, lebih kayak gitu sih. Ya. Dia tetap menjalin komunikasi dengan baik sih lebih tepatnya. Dan ini lanjut Bang ya. Boleh. Dan semoga untuk 3 pertanyaan tadi tersampaikan dengan puas. Nah ini Bang, ini mungkin mewakili banyak dari kawan-kawan kita di luar sana ya. Ini dari Sela. Bang, apa rahasia agar long distance relationship bisa berjalan dengan baik? Gimana long nih? Distance relationship. Tadi kan udah dari gua, dan sekarang giliran lu Bang, dari lu langsung deh. Apa rahasia agar LDR, bahasanya gitu ya, LDR ini bisa berjalan dengan baik? Kuncinya masih tetap di komunikasi, tetap itu aja. Iya. Selebihnya memang ya kalau untuk komunikasi udah mewakilkan ya. Jadi ketika lu LDR, lu udah pasti sibuk dengan kegiatan lu di luar sana, dengan si pasangannya nggak tahu nih. Ada tipikal cewek yang memang dia mau cerita gitu, apa yang dilakuin sama dia sehari-hari. Dia pasti pengen punya teman cerita. Ya siapa dong kalau enggak pacar sendiri gitu kan. Betul banget.
Nah, di situ pacar harus tahu kapan dan harus gimana menjadi posisi yang menjadi pendengar setianya si cewek. Kalau dia udah long distance, udah LDR, tapi si cowoknya masih sok sibuk dengan kegiatannya dia, gue yakin cewek nyari tempat di mana dia bisa cerita sehari-harinya dia habis ngapain, curhat. Cewek gampang baper. Iya. Gampang baper. Ya udah, dia punya tempat nyaman untuk cerita. Jangan salahin kalau misal si pasangan itu nyaman dengan orang itu gitu. Ditinggalin lah, omong kasar lu ditinggalin. Intinya komunikasi dijaga. Intinya komunikasi, lagi-lagi komunikasi ya. Kayak misalnya kerja, habis pulang kerja lu di situ habis ngalamin apa gitu loh, dan lu butuh teman cerita apa, habis dimarahin bos, di kampus misalnya bete sama dosennya begini, dosennya begitu, dan lu pasti pengen punya tempat cerita dan lu nggak nyaman sama cerita sama orang lain, lu pasti cerita sama pacar lu gitu. Kalau si pasangannya nggak bisa ada waktu untuk cerita, ya udah pasti nyari orang lain untuk cerita. Benar banget. Kalau nggak salah. Ya itulah tadi ya teman-teman, komunikasi rutin setiap hari walaupun cuma hanya lewat email singkat. Ya. Lebih baik seperti itu. Dan menurut gue juga LDR itu bang ya, adalah orang-orang terpilih. Wow. Bukan terpaksa ya? Bukan terpaksa. Orang-orang terpilih. Ada yang terpaksa loh. Ya. Lu punya pacar, lu punya pasangan, terus lu memang gak mau LDR, tapi kerjaan lu menuntut lu untuk kerja di luar kota. Itu pasti terpaksa. Terpaksaan karena pekerjaan. Itulah saling mengerti dan saling percaya, saling komunikasi, itu aja sih. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir dari segmen ini, Bang. Iya, boleh. Alhamdulillah. Pertanyaan dari Rizky Ramadan. Halo Rizky. Halo Rizky. Gitu. Nah, gini kata dia. Bang, gitu. Dia selalu cemburu dengan gue kalau gue lagi kumpul-kumpul sama kawan gue, karena kawan-kawan gue juga kebanyakan cewek. Gimana menurut lo bang? Untuk si Rizky, untuk si ceweknya Rizky ini nih, cemburuan banget bang kalau Rizkynya lagi nongkrong sama kawan-kawannya, karena kawan-kawannya juga nggak semuanya laki-laki. Gue punya temen, enggak? Siapa boy? Gue punya temen, jadi siapa? Ceweknya ini, sama kayak gini, sama kayak si Rizky ini. Ya? Tapi yang kata lu, freak gitu. Jadi nggak mesti sama temen ceweknya. Nongkrong di tempat umum, di kafe misalnya. Kawan gue ini kalau tiap nongkrong disuruh nunduk, nggak boleh lihat cewek yang ada cewek cantik lewat nih, disuruh nunduk. Walaupun memang antara bercanda sama serius ya, segitunya gitu loh. Ada. Tergantung si cowoknya ngebimbing si cewek ini untuk penetrasi atau enggak, maksudnya kayak ngebiasain sama lingkungan dia sendiri gitu. Dikenalin, main bareng gitu. Cewek itu cemburuannya luar biasa. Pada dasarnya ya balik lagi ya, yang cowoknya harus ngerti lah. Kalau posisi begitu dia harus apa, dia harus paham. Dan menurut lu bang, kalau lu punya pasangan yang seperti ini gimana? Yang perlu butuh waktu sih, butuh waktu panjang buat kayak ngertiin gitu. Maksudnya lu harus ngertiin gue dong gitu. Nggak bisa lu harus ngertiin gue. Kalau memang lu nggak bisa ngertiin gue, ya udahan, nggak bisa gitu. Karena perlu banyak step yang memang harus dijabarin gitu ke si cewek ini. Karena tipikalnya kalau cewek ini kayaknya buat gue, dia memang sayang betul gitu loh. Kalau untuk ukuran sayang, dia memang nggak bisa diukur ya, saking sayangnya. Karena memang dia nggak pernah rela gitu kita nongkrong sama cewek-cewek lain, saking cemburunya lah intinya. Nah poinnya, lu harus hargain cewek lu udah sesayang itu sama lu. Kalau misalnya si cewek ini hilang rasa cemburu ke cowok ini, itu yang bakal jadi blunder. Ribet banget. Dan menurut gua nih ya bang ya,
menurut gue untuk si Muhammad Rizky Ramadan. Dan kalau lu punya pasangan yang cemburuan banget ketika lu nongkrong sama kawan-kawan cewek lu, sebenarnya balik lagi ke lu, Riz. Balik lagi ke lu, kan lu cowok. Ya, lu harus ngasih pengertian atau kasih sayang lebih kayaknya buat cewek lu itu. Dan lu lagi-lagi ya, lu bicarain lah dan kasih pemahaman kalau ya apa yang cewek lu pikir itu salah. Untuk apa sih cemburu? Ya inilah tongkrongan gua dan ini kawan-kawan gua gitu loh. Jadi satu ndak, diri lu adalah cerminan pasangan lu. Iya, itu kata orang-orang. Kata orang-orang. Karena tapi memang benar, karena di mana lu ketemu sama pasangan lu, disitulah tolak ukur lu. Ya. Misalnya, lu ketemu di tempat kerja, mungkin cewek nggak se-freak itu untuk melarang ketemu sama ini, ketemu sama itu, enggak. Tapi kalau lu bisa compare sama orang yang memang ketemunya di dunia malam, misalnya di diskotik. Dia udah pasti tahu jam terbangnya nih anak kemana. Iya. Udah pasti curiga, udah pasti cemburu. Karena udah pasti tahu kan kelakuan nih anak gimana gitu. Lingkungan sih. Iya, balik lagi ke lingkungan. Dan benar kata lo juga itu adalah Iya. Gitu. Dan balik lagi ke Rizky, dan menurut gua ya lu kasih pengertian aja sama cewek lu itu, karena gini boy, yang bakal datang ke kawinan lu itu ya teman-teman lu. Ya, benar. Gitu loh. Jadi ya lu kasih pemahaman sama cewek lu, ya yang kayak mana beb, ini teman-teman aku loh, kamu gak usah cemburu. Toh mereka juga yang bakal datang ke pesta kita nantinya. Artinya, ya kan bang? Iya dong. Tuh, jadi itu lu maksudnya pertanyaan ini mewakilin lu juga. Iya, sekalian curhat juga. Oh gitu. Cewek lu juga gitu ya? Oke. Hah? Iya dulu pernah gitu. Ya wajar lah dia cemburu, Bang. Sekarang udah enggak? Sekarang gua lagi sendiri. Oh, lagi sendiri. Berarti memang kalau poinnya di situ punya cewek kayak gitu diputusin aja begitu maksudnya. Kalau gue sih nggak putusin ya bang, gue nggak putusin, tapi lebih ke gue kasih pengertian lebih. Oh gitu. Iya. Oke, jadi itu tadi bang, beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Mr. Bean yang udah ikut partisipasi di segmen cobain. Dan gue punya pertanyaan nih bang, buat lo nih. Oh ada tuh. Oke. Apalagi nih? Apapun itu deh, tentang asmara ataupun karir nih bang ya. Ada punya pengalaman unik nggak lu sama pasangan lu ataupun perjalanan hidup lu yang nggak bisa lu lupain? Ini ya apa? Asmara. Tapi ini harus real gitu. Cerita gue harus real. Harus diangkat dari kisah nyata. Boleh dong. Ada nggak? Yang menurut lu aneh tapi kok bisa ya gini? Ada lah. Lu boleh tahu. Manusiawi ya. Balik lagi ke manusianya sendiri. Kebutuhan. Lu harus sejak umur lu memang produktif dan lu bisa cari kerja, lu harus cari kerja yang memang benar. Lu harus cari duit untuk diri lu sendiri. Sampai nanti di titik dimana cewek lu ataupun nanti bakal insya Allah jadi calon istri lu, ketika dia minta sesuatu, lu nggak kesusahan di ekonomi lu gitu. Dan itu komersil ya, maksudnya balik lagi itu kan ke komersil konteksnya ya. Gue ada kisah gue sih ini aneh sih. Coba kalau lu tahu. Gue kerja gue itu punya gaji yang memang berapa? Dulu itu angka 2 juta. Itu 2 juta? 2 juta dulu ya. Cuman ukurannya dulu itu lumayan lah ya. Si cewek ini, gue nggak munafik, memang dia perawatan. Balik lagi lah ke cewek ya, dengan sifat dasar cewek udah pasti dandan dong gitu. Iya dong. Gue penyakit nih klinik kecantikan yang memang mengobrol obat-obatan yang katanya murah ya. Kalau buat gue sih itu bisa jadi uang bensin gue per bulan. Gue ngasih orang tua gue, nyokap gue gitu kan. Oke. Dari penghasilan lo itu lah ya. 2 juta buat beli. Gue bilang enggak bisa nyebut merek lah ya. Intinya untuk wajah gitu, untuk perawatan wajah. Bendanya kecil pasti. Ya, segitu. Itu bisa nyambung hidup lu sebulan istilahnya kan.
Oke. Gue jawab enggak bisa. Kalaupun gue bisa, boleh. Tapi pengorbanan gue nggak ngasih adik gue jajan, gue nggak bisa beli bensin untuk warawiri nyari rezeki, gue nggak ngasih orang tua gue di bulan itu. Gue ngarep dia ngerti dong dengan poin-poin ini ya. Oke. Tapi dia ngambek. Nah, gue ngarep dia ngambeknya itu ngambek sadar gitu. Dan ternyata Ya udah lewat lah hari itu, hari pertama itu lewat. Hari kedua ketika dia ngedumel lagi soal itu gitu, ngeluh lagi soal pengen beli ini loh gitu. Gue jawab, ya udah belilah sana gitu loh. Nah, balasan dia tuh dia udah dewasa dong. Dan nggak sepantasnya kalimat itu keluar gitu. Ngomong aja, ngebeliin enggak. Dari situ gue ngerasa masa sih gue harus putus dengan masalah sepele gitu. Itu kan sepele sebenarnya. Pengertian, nah balik lagi ke pengertian ke pasangan lu harus bener-bener tanamin semenjak lu baru jadian gitu. Dan lu harus terbuka dari keluarga apa, dari background lu sebagai apa gitu. Biar cowok lu nggak menafsirkan lu terlalu jauh dan ngerasa cowok itu bisa memenuhi kebutuhan cowok itu dari segi apapun. Gitu sih. Unik apa aneh apa sedih? Sedih. Sedihnya kenapa? Nah, Sedih banget. sedihnya karena gue kere gitu. Enggak dong. Enggak ya? Lu enggak kere. Oh, enggak kere ya. Kalau lu benar-benar cinta sama dia. Enggak, ntar dulu. Kalaupun gue nggak kere, gue punya duit. Ya, insya Allah gue nggak bakal beliin gitu. Iya makanya itu kan. Karena lu lagi-lagi lu ngetes dia. Gitu kan. Sampai sejauh mana sih pemikiran dewasanya ini? Di sini yang salah gua, si cewek atau klinik kecantikan. Kalau gue sih ngerasa klinik kecantikan yang salah. Mengobrol produk yang dengan katanya diskon tuh, itu diskon loh 2 juta itu udah diskon 50%. Diskon. Ya buat gue itu pengalaman gue yang memang ya dibilang lucu, unik, tapi pelajaran moralnya banyak dari situ. Jadi ya gitu aja teman-teman ya, obrolan kali ini dicobain. Dan thank you banget buat kalian semua yang udah nyaksiin video ini dari awal sampai akhir. Gue thank you banget ya teman-teman. Pokoknya so enjoy aja. Dan satu lagi gue cuma mau ngingetin aja buat kawan-kawan mahasiswa di luar sana ataupun masyarakat di luar sana yang sedang aksi tentang Omnibus Law. Pokoknya semangat, tetap jaga kesehatan, jaga protokol COVID-19 ini, ya pakai masker, pakai hand sanitizer, dan jaga jarak. Dan jaga jarak kalau lagi aksi ya bang ya. Wallahu alam. Wallahu alam ya. Wallahu alam. Dan pokoknya semoga Indonesia lebih baik lagi. Ya semoga Ibu Pertiwi kita tidak menangis lagi. Amin. Dan thank you banget buat kalian yang udah nasihin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kalau perlu di-share ke kawan-kawannya. Dan thank you banget sekali lagi buat dari teman-teman gue yang udah ngirim pertanyaan. Dan cuma beberapa yang gue ambil. Thank you banget. Next kita bakal bacain selanjutnya lebih banyak lagi. Pokoknya thank you banget juga untuk Bang Wandi yang sudah mampir di Mr. Beat. Bang, thank you banget udah mau nongkrong sama gue. Udah mau nyepat bareng sama gue, ngopi bareng. Udah berbagi juga pengalaman sedikit tadi. Oh, gue juga seneng dong kesini gabung. Cium gue. Dan thank you banget bang sekali lagi. Dan sama-sama keluarga bang ya. Sama-sama keluarga. Sukses buat kita semua di luar sana. Oke gitu aja video kita kali ini. Sekali lagi gue terima kasih dan thank you. Salam. Goodbye.